Di tengah gencatan senjata dan penyerahan kekuasaan Hamas, hujan rudal masih terjadi di Gaza, Palestina. Setidaknya ada 4 rudal yang dikerahkan tentara penjajah Israel ke kota Gaza Minggu siang. Akibat genosida Israel ini, 4 orang warga sipil Palestina syahid. Sementara itu di Gaza Tengah 5 orang dilaporkan syahid. Peristiwa ini terjadi setelah serangan pesawat tak berawak dan tembakan pasukan teroris Israel di kamp pengungsi Al-Bureij. Serangan drone penjajah di sebuah pandai besi di lingkungan Sabra, kota Gaza, menewaskan sedikitnya 4 warga sipil Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, selama perjanjian damai Hamas-Israel, serangan udara di Gaza telah menewaskan 1.098 orang dan melukai 3.535 warga Palestina. Ya Allah! Ya, Pak Nasir, kita lanjutkan. Nah, tadi sebelumnya dikatakan bahwa Selat Hormuz ini kembali ditutup, begitu ya. Nah, apakah dari penutupan Selat Hormuz ini akan berdampak langsung ke khususnya dengan harga minyak mentah dunia, terlebih lagi ke Indonesia, dan akan mempengaruhi harga BBM di Indonesia? Sekarang pun sudah naik hampir 10%. Yes. Brand, Texas itu sudah naik 10%. Dan kalau ini ditutup blokadenya, itu pasti akan di atas 100, nggak ada jalan lain. Karena apa? Karena kan lebih dari 40% itu lewat dari laut Arab gitu ya, Teluk Hormuz, tapi juga Oman, Iran, Bab el Mandab, itu kan semua jalur ya yang tadinya disepakati bahwa Iran dan Oman yang akan mengatur dua itu dengan pembicaraan dengan tetangga-tetangga. Tapi tiba-tiba Trump gitu menyatakan bahwa dia yang menguasai itu kan dengan akan memblokade. Itu kan melanggar, yaitu kesepakatan nomor 5 dalam MOU-nya itu kan yang sudah ditandatangani, dilanggar oleh Trump gitu. Jadi ketidakpastian ini yang membuat harga akan naik. Dunia minyak dan gas dan alat campuran pupuk gitu ya, fosfat macam-macam itu kan datang dari sana, itu akan mempunyai dampak yang sangat besar. Menurut saya dampak ini dapat ditangani kalau Indonesia bisa mendapat suplai minyak secara teratur dengan harga yang bagus gitu kan. Ini berarti bukan hanya blokade itu harus dibuka, tetapi Indonesia juga mulai membuka jalur dengan negara-negara penghasil minyak dan gas dan juga bahan pupuk gitu ya. Iran itu termasuk salah satu yang bisa membantu kita gitu kan. Makanya hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Iran itu akan mempunyai dampak yang sangat bagus bagi Indonesia. Tapi juga buat Iran, karena dengan hubungan bagus itu Iran juga bisa membeli dari Indonesia karena banyak sekali produk-produk yang dibutuhkan dari Indonesia oleh Iran gitu. Dan saya melihat dampaknya itu bisa dicegah kalau kita mempunyai sahabat-sahabat yang bisa membantu pasokan kita, memberi jaminan dengan kontrak jangka panjang pengiriman minyak. Tapi ada beberapa PR kayaknya kita harus lakukan ya. Seperti kita baca gitu, di masa lalu Iran itu sedikit marah karena ada masalah kapal tankernya di Batam gitu, salah satu kan. Itu kan bisa diselesaikan dalam working group sebetulnya kan, antara dua negara kan. Itu nggak perlu kepala negara, itu working group lah gitu antara Pertamina segala macam. Itu kemudian di masa lalu katanya pernah juga dua kapal Iran ikut mau perang latihan perang bersama, tiba-tiba begitu sampai disuruh Amerika pulang, maka Indonesia menyuruh mereka pulang juga. Ini harus diverifikasi. Saya sampaikan di sini itu yang saya dengar dari sumber-sumber dan yang pernah resmi sumber-sumber itu kan. Dan itu harus dicek. Jadi hal-hal semacam apa sih yang pernah mengganjal kita gitu ya, yang kita selesaikan. Karena artinya persahabatan itu juga harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Untungnya sekarang kedua belah pihak ini sudah terbuka. Dan ini sesuatu yang kita syukuri, berarti tekanan terhadap ekonomi Indonesia
setidak-tidaknya karena perang ini masih bisa direkayasa oleh pemerintah Indonesia. Oke, Bu Susi, kalau Anda sini melihatnya prediksinya akan seperti apa perang ini? Akankah meluas, akan bertahan lama, atau mungkin ada sesuatu hal yang memang perlu dilakukan agar perang ini benar-benar berhenti? Tadinya saya berprediksi bahwa dia cepat-cepat keluar dari Timur Tengah untuk menyerbu Kuba demi pemilu yang akan datang. Tapi ternyata daya tarik dari ujaran-ujaran Israel lebih menarik bagi Donald Trump, karena itu sobat baiknya dia. Jadi sebetulnya Trump ini bukan seorang yang terbebaskan, karena saya kan katakan bahwa Pentagon itu sudah dikuasai. Hanya kemarin agak gagal karena NDAA tidak lolos untuk diplenokan. National Defense Authorization Act untuk 2027 itu akan memberikan 15 triliun dolar untuk di-share dengan Israel. Bayangkan saja, sudah mereka membunuh sekian banyak orang, masih di-share teknologi dan supply dari persenjataan Amerika Serikat. Dan ini sangat mengerikan ya kalau melihat tindakan-tindakan mereka yang sekarang mulai menyerang Lebanon secara membabi buta juga. Jadi memang Lebanon ingin diambil juga oleh dia. Bagaimana perimeter security itu buat Israel kalau semuanya negara dianggap musuh, kan nggak bisa kita begitu. Ya, jadi access of resistance-nya Iran juga mulai dibombing satu persatu ya, misalnya Houthi atau di Lebanon juga begitu. Jadi aduh, ngeri banget kalau misalnya tidak ada desakan dari penduduk Amerika Serikat untuk menyatakan pandangannya pada pemilu yang akan datang, saya kira tidak terselamatkan lah. Oke. Atau mungkin ada mediator yang mungkin bisa mempengaruhi atau membantu agar meredakan dari sikapnya Trump? Satu-satunya melawan kekuasaan ya dengan kekuasaan. The strong will do what it can, the weak suffer what they must. Ada nggak yang bisa melawan kekuasaan Trump menurut Bu Susi? Kalau misalnya Rusia dan Cina sama-sama bergerak untuk menghalau misiu-misiu yang datang dari Amerika, misalnya berani nggak Iran mengebom armada kelimanya, bukan headquarters ya, tapi armada kelimanya yang di lautan itu diserbu dengan peralatan canggih dari dari Cina dan Rusia. Mungkin akan lebih seru perangnya, tetapi ya sulit dikatakan bahwa ini adalah solusi yang paling baik, karena solusi yang paling baik adalah mereka duduk bersama. Itu nggak bisa berlaku karena Trump tidak bisa diprediksi. Kalau Iran sebagai negara yang dianggap mencoba meng-appease gitu ya, nggak berhasil tuh, malah dihabisi. Jadi nggak bisa ngebayangin lah. Terutama kalau udah mendekati precipice of this depression, precipice of economic failures. Nah, Trump baru ngerti karena dia seorang pedagang. Jadi kemarin ini jeda supaya kapal-kapal minyak itu bisa keluar dan harga di Amerika turun. Itu tujuannya untuk membuat happy penduduknya. Tapi sebetulnya perang akan diteruskan lagi karena dia pikir udah cukup lah itu minyak-minyak yang bergelontoran di seluruh dunia menurunkan, tiba-tiba sekarang naik lagi semua. Mungkin dia akan berpikir lagi nantinya. Terutama kalau yieldnya dari stocks dan segala macam makin meninggi, kan dia nggak mau juga itu terjadi. Oke, Pak Nasir, singkat saja, terakhir apa jadi prediksi dan harapannya tentunya tentang perang ini? Jadi menurut saya sih harapannya supaya perang ini segera bisa dihentikan secara bersama ya. Tetapi kelihatannya saya pesimis. Tapi dalam jangka pendek, saya berharap 2 tanker Pertamina yang ada di sana yang masih belum bisa berangkat pulang ke tanah air, segera dibantulah untuk segera pulang, karena itu juga akan membantu kita. Jadi tadi dilandasi dengan hubungan yang baik itu. Dengan hubungan yang baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional, dan juga Bapak Nasir Tamara, pakar Timur Tengah, telah bergabung di Deep Prime Show. Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Tunggu dulu.